Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya merevisi kenaikan upah minimum tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%. Revisi kenaikan UMP ini menuai polemik dan ditentang kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha menyatakan siap melayangkan gugatan ke PT UN terkait keputusan revisi kenaikan UMP. Dunia usaha bahkan meminta pemerintah pusat memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta karena dianggap melanggar ketentuan aturan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Pak Aloy dan pemirsa CNN. Dan juga pengurus bidang ketenagakerjaan DPN Apindo Aloysius Budi. Selamat sore Pak Aloysius. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Pak Wagub. Oke, saya mau ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, apa pertimbangan Pemprov DKI Jakarta akhirnya menaikkan UMP? Kenaikannya cukup banyak ya, dari 0,85% menjadi 5,1%. Pertimbangannya apa Pak Wagub? Yang pertama, memang melihat rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir, 2016-2021 itu, rata-rata sebesar 8,6%. Oke. Ini faktanya dulu. Kemudian selalu kenaikan UMP ini punya dasar, diantaranya melihat angka inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Dan juga kalau melihat pada proyeksi Bank Indonesia, disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022 itu bisa mencapai 4,7 sampai dengan 5,5%. Inflasi terkendali 2 sampai ke 4%. Kemudian juga dari indeks sendiri tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,3%. Dewan Pengupahan Provinsi sendiri ya kan melakukan kaji ulang atas UMP 2022. Ada surat kita nomor 533 yang kami sampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat mempertimbangkan kembali kajian ulang terhadap formula UMP PP 36 tahun 2021. Memang kami ini paling sulit mana di provinsi. Ya. Kami ini kan provinsi, kewenangan memang ada di provinsi. Kami tidak ada kabupaten kota, otonom, adalah administratif. Kalau di daerah lain, itu mengisi formula yang ada dari pemerintah melalui PP 36, kecil dapatnya, tapi dari kabupaten kota mengeluarkan UMK. Jadi upah minimum kabupaten kota yang bisa lebih besar. Jadi selamat buruhnya di situ. Kalau kami kan sulit, jadi kami kan pada pilihan yang sulit. Satu sisi harus memenuhi PP 36 tahun 2001, tapi dampaknya ternyata yang diperoleh hanya 0,85%. Hanya kurang lebih Rp37.000. Ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi buruh. Namun demikian ketika itu tetap kita putuskan karena ternyata dalam perundingannya belum final, tapi kami dibatasi waktu harus mengumumkan. Paksa diumumkan dengan angka yang ada. Dalam perjalanan kami mencoba mencari solusi dengan cara mengajukan surat ke Kementerian Tenagakerja untuk formulanya dirumuskan. Namun dalam prosesnya belum juga ada jawaban dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenagakerja, akhirnya Pemprov Pak Gubernur mengambil kebijakan memutuskan menaikkan menjadi 5,1%, yang memang pada rapat-rapat sebelumnya itu dari pihak pengupahan pengusaha juga sebetulnya tidak keberatan sampai dengan 5%. Akhirnya kami putuskan di 5,1%. Kira-kira salah satunya itu mana? Termasuk juga keterangan dari Menteri Bappenas Pak Mono Arfa bahwa menyampaikan jika UMP naik sampai 5% 2022 itu bisa meningkatkan pertumbuhan konsumsi mencapai 180 triliun per tahun. Artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya 5,2%. Jadi dampak positifnya ternyata lebih besar. Saya mau tanya. Saya mau tanya ke kalangan dunia usaha Pak Aloysius, dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa dampaknya ini dengan revisi kenaikan 5,1% untuk UMP tahun 2022, ini dampak ekonominya jauh lebih besar terhadap stimulan ekonomi untuk Provinsi DKI Jakarta. Bahkan kalau kita lihat bahwa tahun lalu, tahun 2020 saat pandemi paling parah, kenaikan UMP-nya mencapai 3,3%. Dengan proyeksi dari Bank Indonesia bahwa proyeksi ekonomi kita akan berada di angka 4,7%, semestinya ini tidak menjadi masalah. Kemudian kenapa ini menjadi persoalan di kalangan dunia usaha sekarang ini, Pak Aloysius?
Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya kira ada dua hal fundamental dalam hal ini. Satu adalah kami pada dasarnya taat pada pemerintah. Dan saya kira Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 turunannya sudah jelas rumusan-rumusan yang dibuat di dalam situ gitu. Ya, jadi pada dasarnya itu adalah sebuah aturan yang sifatnya adalah nasional. Dan tentu buat kami pengusaha hal ini betul-betul menimbulkan kegelisahan yang luar biasa dari berbagai macam lapisan. Kalau sebuah regulasi yang ditetapkan secara nasional dibuat sendiri oleh pemerintah, tapi kemudian juga tidak sesuai implementasinya, menimbulkan banyak kegamangan. Plus tadi Pak Wagub sudah sampaikan dan kami juga sangat menghargai daripada pemerintah DKI bahwa pada waktu sudah diumumkan pada tenggat waktu yang ditentukan tanggal 21 November. Jadi ini bicara bahwa kita bicara tentang proses yang baik dan benar dan regulasi yang ada. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua adalah kembali mohon hendaknya jangan istilahnya orang Jawa gebiah-uyah. Pengusaha ini banyak yang masih pingsan, hidup pun belum gitu ya, dan seterusnya. Ada yang bisa, ada yang masih banyak pingsan gitu. Setelah kita baru mau bangun, sudah ini lagi. Jadi saya kira dua aspek itu, ditambah catatan bahwa kami dapat update dari perwakilan pengusaha Apindo DKI, bahwasannya pada waktu sebelum diputuskan tanggal 21, itu sebetulnya sudah ada pemahaman bersama antara pemerintah dan kami ya, untuk sesuai dengan PP 36. Pak Itu Aloy. yang kami terima dari rekan-rekan. Pak Aloy, kalau tadi Anda mengatakan, karena saya sendiri tidak ikut. Pak Aloy, kalau tadi Anda mengatakan bahwa banyak pengusaha yang kemudian terdampak, apakah kemudian para pengusaha tidak memikirkan nasib buruh yang juga terdampak karena inflasi semakin tinggi? Iya, Mbak, ini kan bicaranya begini, selalu diskusi soal ini. Kita ini bicara tentang sebuah periuk nasi yang kalau nasinya nggak ada, terus apa yang mau dikasih gitu, Pak? Kalau pengusahanya kemudian pingsan nggak bangun, terus karyawannya mau dikasih apa gitu? Baik. Jadi mohon hari ini dipahami bahwa yang saya tidak suka kata buruh ya, maaf ya. Karena buruh itu seakan tertindas gitu. Saya lebih senang bicara sebagai karyawan. Baik. Karena ini kan bersama ya. Jadi jangan dipolitisir menjadi bahwa ini adalah kaum tertindas dan seterusnya. Karena kalau tidak ada pembeli yang membeli barang kami, kami tidak menjual. Lalu dengan apa kami membayar karyawannya? Baik. Saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, keputusan merevisi kenaikan UMP ini berpotensi melanggar PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dan kabarnya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan menggugat ke PT UN. Bagaimana respon dari Pemprov DKI? Ya memang karena bagi kami tidak mudah ya mengambil keputusan sejauh ini. Ini kan di satu sisi ada regulasi, ada aturan terkait ketentuan, formula, dan rumusan menetapkan UMP. Di satu sisi kami juga sebagai pemerintah daerah harus memenuhi aspirasi, harapan, dan rasa keadilan bagi semua pihak. Jadi bukan kaum buruh atau karyawan saja, sebetulnya semua pihak, termasuk pengusaha, dan yang paling utama adalah masyarakat Jakarta itu sendiri. Jadi memang tidak mudah. Ini antara memenuhi, pilihan kita kan memenuhi unsur administrasi atau memenuhi unsur nilai atau keadilan. Nah di sini pilihannya. Artinya kalau digugat ke PT UN soal administrasi ini bagaimana Pak Wagub? Kami memenuhi unsur nilai dan keadilan. Kalau digugat tentu hak daripada teman-teman, kita negara hukum, negara demokrasi, silahkan. Namun demikian kami berharap sebelum ada gugatan dilayangkan, mungkin kita bisa diskusi, bisa berdialog, lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih panjang lagi semua diskusinya, dialognya, supaya bisa merumuskan
bersama memahami, mengerti semua pihak. Kenapa akhirnya DKI memutuskan peningkatan menjadi 5,1 yang kebetulan berbeda dengan formula yang ada. Oke, Pak Lusius, Apindo kapan akan melayangkan gugatan ke PT UN terkait dengan revisi kenaikan UMP Pemprov DKI ini, Pak? Saya kira itu Mbak Nana lebih tepatnya ada di Apindo DKI. Ya, dalam saat ini saya di DPN Apindo ini karena ini konteksnya DKI dan yang pada waktu berdiskusi di Dewan Pengupahan juga adalah DKI, maka kami mensupport rekan-rekan di Apindo DKI. Oke, tapi teman-teman di Apindo Pusat apakah kemudian akan mencoba memediasi dengan Pemprov DKI Jakarta seperti tadi harapan dari Pak Wagub bahwa memang mengajukan gugatan adalah hak dalam kehidupan demokrasi, tapi kemudian apakah tidak bisa kemudian duduk bersama, berdiskusi, berdialog begitu, Pak Lusius? Iya, saya kira sih semua ruang untuk dialog selalu terbuka ya Mbak ya, apalagi sama anak bangsa. Sebenarnya lebih tepatnya adalah kalau buat kami kan biasa bermain dengan risiko. Berarti kalau ini bukan masalah administrasi, tetapi ini masalah aturan hukum. Impact-nya bukan hanya DKI, tapi impact-nya Indonesia. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu, Pak Aloy. Kami melihatnya dalam konteks seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas soal impact-nya yang bisa menyebar ke daerah-daerah lain, tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan tetap berbincang dengan dua orang narasumber. Kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Pengurus Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo Alusius Budi. Saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, apakah kemudian keputusan merevisi kenaikan UMP ini telah dikomunikasikan dan disetujui pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker atau ini memang murni inisiatif dari Pemprov DKI tanpa ada restu dari pemerintah pusat, Pak Wagub? Ya jadi kan kita kan Pemprov itu kan punya tugas masing-masing, punya tupoksi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, dan tentu juga batasan masing-masing. Prinsipnya semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi, kita akan selalu upayakan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ya. Kecuali untuk hal-hal yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Jadi terkait masalah ini kami sudah sejak tanggal 22 November sudah melayangkan surat sebetulnya terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP DKI Jakarta kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat agar dapat melakukan kajian ulang terhadap formula penetapan upah minimum yang terdapat dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi itu sudah kami upayakan, kami koordinasikan. Namun ini kan waktu berjalan terus sambil menunggu peninjauan kembali atau revisi yang menjadi harapan kami. Saya kira bukan juga tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, mungkin juga Pemprov yang lainnya. Kami dengan terpaksa harus mengambil satu kebijakan keputusan. Pak Gubernur akhirnya memutuskan. Artinya belum ada keputusan ataupun revisi restu dari pemerintah pusat dari 0,85 menjadi 5,1%. Oke, artinya belum ada restu ataupun kesepakatan dari Kemenaker begitu ya, Pak Wagub? Iya, melalui keputusan ini tentu kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat apa yang menjadi dasar dan pertimbangan sehingga Pemprov harus mengambil satu kebijakan. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini menjadi pertimbangan kembali dari pemerintah, Kementerian Tenagakerja untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan, harapan kelompok buruh atau karyawan melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pak Aloy, apakah kemudian dunia usaha memang sebelumnya sudah pernah diajak bicara, kemudian disosialisasikan soal rencana revisi kenaikan UMP oleh Pemprov DKI? Atau ini memang murni sepihak saja, tidak diajak bicara, Pak Aloy?
Saya bukan saya mendapat update dari rekan di DKI bahwasannya memang pernah diundang untuk melakukan diskusi ini, tetapi pada dasarnya rekan-rekan kami yang di Apindo DKI berkeberatan terhadap hal tersebut. Seperti itu update yang saya terima dari rekan-rekan di Apindo DKI. Oke, artinya sudah pernah diajak bicara begitu ya oleh Pemprov DKI ya Pak Aloy ya? Iya, diajak bicara itu karena bicaranya katanya hanya 10 menit ya, jadi bicara tentu cara berarti ya, tetapi bukan sebuah diskusi untuk pemahaman yang bersama. Oke. Pak Wagub bagaimana ini diajak bicara hanya sebetulnya sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Oke, Pak Wagub, bukan diskusi hanya diajak bicara 10 menit kalangan dunia usaha di DKI ini bagaimana? Ya kalau soal berapa menitnya saya tidak tahu persis, cuma sejauh yang saya tahu bahkan sebelum menetapkan yang 0,85% peningkatan di awal itu, sebenarnya sudah ada diskusi panjang lebar, kemungkinan potensi dinaikkan sampai 5%. Oke, baik. Dan sejauh informasi ke depan pengusaha tidak keberatan ketika itu adanya peningkatan sampai 5%. Oke. Sekalipun akhirnya kami ketika itu memutuskan 0,85%. Dan ternyata sesuai dengan hasil judicial review di MK terkait undang-undang cipta kerja, kemudian akhirnya pihak pengusaha sepertinya berubah pikiran gitu. Nah, kami berharap para pengusaha juga bisa konsisten dengan rapat-rapat sebelumnya yang tidak keberatan adanya peningkatan sampai dengan 5% untuk memenuhi rasa keadilan bagi kelompok buruh atau karyawan. Oke, Pak Aloysius, apakah kemudian kalangan pengusaha khawatir langkah yang diambil oleh Pemprov DKI ini dengan merevisi kenaikan UMP sampai 5,1% akan memicu di daerah-daerah lain, begitu? Akan memicu serikat buruh menekan para kepala daerahnya untuk mengikuti jejak kebijakan dari Pemprov DKI, itu dikhawatirkan oleh pengusaha, Pak Aloysius? Ya, saya kira ini bukan masalah ditekan-tekan ya. Saya yakin pemerintah juga selalu punya sikap lah. Lagi Pak Wagub yang sangat nasionalis itu. Tapi poinnya adalah ini bola dominonya luar biasa. Dan kita akan kebingungan siapa kami yang harus kami ikuti. Ada aturan di tingkat nasional, kemudian di daerah, kemudian nanti membuat keputusannya sendiri-sendiri. Kami sudah mendapat kontak, telepon dari kolega-kolega dari berbagai macam tempat, dari berbagai negara. Esensi utamanya akhirnya aturan mana yang harus diikuti. Itu yang ini. Jadi ini jangan disederhanakan menjadi tekanan buruh kepada pemerintah, ke pemerintah mau melakukan sesuatu dan seterusnya. Tapi kita ada di Indonesia, negara hukum, dan kami pengusaha mau berusaha karena ada kepastian hukum. Akhirnya kalau nggak ada perusahaan ya nggak ada karyawan ya. Pak Aloy, meskipun pergub soal revisi ini, kenaikan UMP ini sudah diteken, apakah kemudian kalangan dunia usaha di DKI akan mengikuti keputusan yang baru atau tetap berpegang pada keputusan yang lama? Itu juga debatnya luar biasa. Kita bingung Mbak, jujur Mbak. Iki siapa yang harus diikuti jadinya. Pak Wagub, siapa yang harus diikuti? Coba bisa dijawab mungkin Pak Wagub. Ini kan keputusan Gubernur DKI juga sebelumnya, dan itu sesuai dengan peraturan nasional gitu. Pak Wagub mungkin bisa dijawab. Kalau kami tidak mengikuti itu kami salah, mengikuti yang sekarang salah juga ya. Jujur kita semua bingung. Pak Wagub mungkin bisa dijawab, Pak, pengusaha di DKI bingung mengikuti yang siapa? Peraturan nasional atau peraturan yang baru saja diteken soal revisi kenaikan UMP? Tentu siapa yang diikuti, kita tidak ada dikotomi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masing-masing diberi tugas dan kewenangannya masing-masing. Memang kewenangan regulasi ada di pemerintah pusat, kewenangan mengeksekusi itu ada pemerintah provinsi. Nah, jadi UMP ini kan dikaji oleh Dewan Pengupahan Provinsi, kemudian ditetapkan oleh Gubernur. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, dan para pakar. Jadi yang rapat ini tidak hanya unsur buruh dan pengusaha pemerintah,
tapi juga ada unsur lain seperti akademisi, pakar, dan juga asosiasi. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan keputusan ini bisa diterima dipahami semua pihak, dan ke depan mari kita upayakan agar regulasi yang ada juga bisa lebih baik lagi mendekatkan kepentingan semua pihak, pihak buruh, karyawan, pengusaha, pemerintah, dan juga khususnya masyarakat Jakarta. Oke, Pak Wagub, terakhir singkat saja, ada yang mendesak agar Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan juga Anda ini diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri karena dianggap melanggar peraturan pemerintah begitu ya. Apakah kemudian Anda dan juga Pak Anies siap kalau misalnya nanti diberi sanksi oleh Kemendagri? Iya, tentu kami sebagai gubernur atau pejabat, wakil gubernur punya tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kami akan patuh dan taat sesuai dengan janji dan amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Saya kira apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, yang menjadi kewenangannya, tugas kami di Pemprov untuk melaksanakan, memastikan keputusan itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana episode berikutnya. Apakah kemudian pemerintah pusat akan merestui soal revisi kenaikan UMP tahun 2022 yang sudah diteken oleh Pemprov DKI Jakarta atau malah menganulir keputusan tersebut. Kita tunggu saja, dan apakah kemudian para pengusaha di DKI akan mengajukan gugatan ke PT UN soal keputusan revisi UMP 2022. Kita tunggu saja. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Pengurus Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo Aloysius Budi. Sehat selalu Pak Wagub dan juga Pak Aloysius. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alius, Mbak Nana, dan semua pemirsa. Terima kasih Pak Wagub.